Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabradi Arfinda dengan NIM 2283230079. Saya akan membahas jawaban mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional Teknik Elektro FKIP. Nah, jawaban yang pertama tentang aliran filsafat yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan ataupun pendidikan vokasional, yang dimana ini terdapat 9 aliran. Dari 9 aliran membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aliran klasik atau tradisional, yang kedua aliran progresif atau modern, yang ketiga aliran ilmiah atau aliran terdiri dari aliran realisme, aliran esensialisme, dan aliran parenialisme. Kemudian aliran progresif terdiri dari aliran pragmatisme, aliran progresifisme, dan aliran rekonstruksionalisme. Kemudian yang terakhir aliran ilmiah, aliran positivisme, dan aliran saya akan melaporkan per kategori. Nah, di sini ada ciri-ciri dan implementasi aliran tradisional yang terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama idealisme, realisme, esensialisme, dan parenialisme. Nah, idealisme itu apa sih? Idealisme ini merupakan nilai moral dan intelektual yang diterapkan seperti pendidikan karakter dan pengembangan intelektual. Seperti contoh di SMK sendiri, guru produktif itu menyisipkan pelajaran etika kerja, integritas di dalam mata pelajaran produktif seperti dasar-dasar elektronika ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada realisme. Jadi ciri dari realisme ini itu kenyataan objektif seperti keterampilan praktis sesuai dengan realita dunia kerja. Seperti contoh, sekolah menyediakan mesin CNC atau mesin yang lainnya yang sesuai dengan mesin yang ada pada industri ataupun perusahaan. Dan yang ketiga, ada aliran esensialisme. Jadi dari esensialisme ini itu mengutamakan pengetahuan dasar yang difokuskan atau yang digunakan untuk fokus kepada pengetahuan inti. Pengetahuan inti adalah merakit sebuah panel listrik. Maka pengetahuan dasarnya adalah para siswa harus memotong kabel, kemudian melakukan kabel, dan membaca wiring diagram, dan yang keempat ada aliran parenialisme. Di mana aliran parenialisme ini mengutamakan pengembangan nalar, karakter untuk berpikir kritis, kedisiplinan, dan profesionalisme. Seperti contoh, para siswa di jurusan kelistrikan itu harus bisa menganalisis sebuah kerusakan pada alat ataupun komponen yang akan dilakukan perbaikan. Nah, selanjutnya di sini ada kategori yang kedua, yaitu ciri-ciri dan implementasi aliran progresif atau aliran modern. Di mana kategori ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aliran pragmatisme, yang kedua aliran progresivisme, dan yang terakhir aliran rekonstruksionalisme. Di mana aliran pragmatisme ini belajar dari pengalaman dan digunakan dalam pembelajaran proyek seperti contoh di SMK atau desain komunikasi visual, mengerjakan proyek nyata dengan UMKM seperti membuat logo ataupun membuat konten promosi. Dan yang kedua aliran progresivisme yang memiliki ciri-ciri belajar aktif dan kolaboratif, cocok digunakan untuk pembelajaran dan partisipatif. Nah, pada aliran ini para siswa dikhususkan berkelompok sehingga dapat melakukan partisipatif dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga aliran rekonstruksionalis, yaitu pendidikan sebagai alat reformasi sosial yang cocok digunakan untuk pendidikan kejuruan karena sangat
dengan perubahan teknologi dan sosial, seperti contoh di jurusan teknologi informasi. Nah, guru menyebutkan pembelajaran tentang artificial intelligence atau AI karena sejalan dengan perubahan teknologi saat ini. Dan kategori ketiga yaitu ciri-ciri dan implementasi aliran ilmiah atau empiris. Di bagian ini terdapat dua aliran, yaitu aliran positivisme dan aliran empirisme. Nah, aliran positivisme ini merupakan fakta ilmiah dan objektif yang umum digunakan untuk penggunaan teknologi dan evaluasi berbasis data. Seperti contoh, sistem penilaian ISMK itu berbasis rubrik dan data kuantitatif untuk menilai keterampilan siswa di laboratorium ataupun bengkel. Kemudian yang kedua ada aliran empirisme, di mana pengalaman sebagai sumber pengetahuan seperti hukum, magang, dan seterusnya. Seperti contoh, siswa SMK jurusan kelistrikan melakukan magang di PT PLN Persero, di mana siswa tersebut dapat menjadikan pengalaman selama masa magang ataupun praktikum di PLN sebagai sumber pengetahuan. Nah, di slide ini merupakan jawaban di nomor kedua, di mana jika saya akan SMK atau sekolah menengah kejuruan, ini adalah langkah-langkah yang akan saya lakukan. Di tahap pertama, saya akan melakukan studi kelayakan dan kebutuhan industri. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena untuk menentukan lokasi yang tepat serta jurusan yang relevan dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja. Nah, saya akan melibatkan dari data dinas pendidikan, tenaga kerjaan, serta asosiasi industri tempat agar SMK yang dibangun benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Kemudian langkah kedua yaitu sekolah. Nah, saya akan yang menggambarkan SMK ini agar dapat dilakukan atau kita menentukan kompetensi keahlian yang strategis. Nah, merupakan kunci karena pemilihan jurusan ataupun kompetensi keahlian kita harus memiliki prospek yang cukup luas seperti PL, kelistrikan, ataupun menyiapkan kurikulum berbasis industri. Nah, di kurikulum ini harus memiliki kurikulum yang berbasis industri, karena tujuan dari SMK sendiri adalah untuk memberikan tenaga kerja kepada industri. Dan yang kedua, menjalin kemitraan dengan dunia atau dunia. Nah, salah satu kekuatan dari SMK sendiri adalah hubungan atau bersama dengan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, saya harus menguatkan kemitraan dengan dunia usaha ataupun industri tersebut. Step selanjutnya, step 6, yaitu rekrutmen guru dan tenaga pendidik. Rekrutmen guru dan tenaga pendidik harus memiliki spesifikasi kualitas, karena guru tidak hanya menguasai materi, tapi mampu mengajarkan secara kontekstual. Selanjutnya, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, tentu saja sebuah sekolah ataupun SMK yang namanya infrastruktur ataupun fasilitas. Karena dengan fasilitas yang menunjang ataupun yang memadai, para siswa akan mudah untuk melakukan pembelajaran, pemahaman, atau praktik. Dan yang selanjutnya, sistem penjaminan mutu eksternal dan internal. Nah, di sistem ini saya akan membentuk SPMI atau sistem internal yang terstruktur dan akan melakukan evaluasi rutin. Selain itu, akreditasi eksternal dan audit mutu dari mitra industri akan dilakukan untuk menjaga standar ini.
Selanjutnya, step 9 yaitu penguatan pendidikan soft skill. Step kali ini bertujuan untuk menguat pada siswa atau lulusan di bagian soft skill ataupun di bagian pendidikan, karena selain pasti membutuhkan lulusan pun Indonesia yang memiliki soft skill yang baik. Dan step 10 atau membangun jaringan dan berusaha kerja khusus atau BKK. Tujuannya itu untuk memastikan lulusan serap kerja tidak dapat dilakukan terrealisasi dengan mendirikan usaha kerja khusus yang aktif untuk menghubungkan lulusan kerja dengan industri. Nah, selanjutnya saya akan membahas perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara yang basis ini yaitu mencakup 11 negara, yang dimana negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Finlandia, India, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Singapura, Swiss. Dari semua negara di atas, saya akan membahas tentang persamaan yang ada di negara tersebut. Persamaan dari berbagai negara yang sebelumnya saya sebut ada 3. Pertama, fokus pada kesiapan kerja. Semua program di sini bertujuan untuk mempersiapkan kerja untuk siswa agar bisa langsung memasuki dunia kerja melalui pelatihan praktis. Nah, yang dimana pendidikan kejuruan di negara itu umumnya tujuannya sama, yaitu untuk menyiapkan siswa ini agar bisa langsung bekerja di industri melalui pelatihan serta pendidikan praktis ataupun hard skill. Kemudian persamaan yang kedua yaitu kolaborasi. Hampir semua negara melibatkan sektor industri baik atau kerja sama. Nah, pendidikan di berbagai negara juga melakukan kolaborasi dengan industri. Nah, kolaborasi tersebut magang ataupun kerjasama. Kemudian yang ketiga ada jalur alternatif vokasi. Jalur alternatif atau sekarang tidak hanya di Indonesia, juga banyak diterapkan di luar negeri seperti negara-negara yang selain perbedaan, saya juga akan membahas selain persamaan, saya akan membahas perbedaan di ini. Pertama ada model program, kedua pemerintah di program tersebut. Di bagian model program yaitu dual sistem, sekolah, usaha, dan kemudian full institution based berbasis sekolah penuh banyak India, Singapura, dan Tiongkok. Nah, di bagian satu ini dia lebih optimal atau lebih banyak di Jerman dan China. Yang kedua itu lebih banyak India, Singapura, dan Tiongkok. Kemudian di bagian keterlibatan pemerintah. Bagian pertama India, Tiongkok, dan Singapura menekankan peran besar pemerintah dalam mengembangkan pendidikan. Nah, dari ketiga negara ini yaitu memiliki peran besar pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi di negaranya. Kemudian yang kedua yaitu Belanda, Swiss, dan model kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat lebih. Nah, ini adalah tanggal mulai program pendidikan di berbagai negara seperti Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1917, Australia dimulai pada 1970, Belanda pada tahun 1996, Finlandia pada tahun 1996,
1948, India 1950, Jepang pada tahun 1960, dan Jerman pada tahun 1969, Korea Selatan pada 2020, Singapura pada 1992, Swiss pada tahun 1970, dan Tiongkok pada tahun 2000. Nah, berikutnya adalah program unggulan dengan kejuruan yang terdapat di negara. Pertama ada magang intens yang berlaku di Jerman, Swiss, dan Belanda. Nah, dari ketiga negara ini, program unggulan yaitu magang intensif dan kegiatan industri dengan pendidikan kejuruan. Teknologi modern di negara Singapura dan pada pengembangan karakter teknologi jalan seiring dengan perkembangan seperti itu. Kemudian ada fleksibilitas kurikulum dan pilihan bebas yang dimana satu negara ini fleksibilitas kurikulum dan pilihan bebas untuk karir peserta didik. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jika terdapat salahnya, maaf. Assalamualaikum.